Pemerintah baru saja menggelontorkan dana 200 triliun ke 5 bank besar di Indonesia. Pertanyaannya, uang sebanyak itu buat apa? Apakah masyarakat kecil seperti kita bakal merasakan dampaknya? Atau hanya bank dan orang kaya yang ketiban rejeki? Mari kita bahas tuntas. Jadi, apa itu penempatan dana pemerintah? Dana 200 triliun ini bukan hibah atau hadiah untuk bank. Pemerintah menaruh dana di bank untuk menjaga likuiditas, alias memastikan bank punya cukup uang untuk dipinjamkan ke masyarakat. Bayangkan ada bendungan air besar. Pemerintah mengisi air ke bendungan supaya nanti bisa mengalir ke sawah-sawah. Kalau bendungan kering, sawah tidak kebagian air. Intinya, uang 20 triliun ini ibarat bensin supaya mesin ekonomi tetap berjalan. Sekarang, mari kita lihat bank-bank yang menerima dana ini. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BRI, dan Bank Negara Indonesia, BNI, masing-masing mendapatkan 55 triliun. Bank Tabungan Negara, BTN, mendapatkan 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia, BSI, mendapatkan 10 triliun. Totalnya 200 triliun dibagi ke 5 bank BUMN dan 1 bank syariah besar. Kenapa harus ditempatkan di bank? Bank berperan sebagai penyalur dana dari pemerintah ke masyarakat. Ketika ekonomi seret, bank biasanya menahan untuk memberikan kredit. Dengan dana besar ini, bank jadi lebih berani memberikan pinjaman, baik untuk UMKM, pengusaha, hingga kredit konsumtif. Ini penting karena dengan adanya akses kredit yang lebih mudah, kita semua bisa merasakan manfaatnya. Dampaknya buat kita, pertama, bunga pinjaman bisa lebih rendah. Dengan tambahan dana, bank tidak perlu mencari dana mahal. Harapannya bunga pinjaman turun, sehingga masyarakat lebih mudah untuk meminjam. Kedua, akses kredit menjadi lebih gampang. UMKM bisa lebih mudah mengajukan kredit usaha rakyat, KUR, dan masyarakat bisa mengakses pembiayaan dengan syarat yang lebih ringan. Ketiga, ekonomi tetap berputar. Dana ini menjaga perputaran uang di pasar agar tetap hidup. Gaji tetap berjalan, usaha bisa bertahan, dan konsumsi masyarakat tidak turun. Namun, ada risiko yang perlu kita perhatikan. Apakah uang ini benar-benar sampai ke rakyat kecil? Ada kemungkinan bank lebih fokus memberikan kredit kepada korporasi besar yang lebih aman. Jika itu yang terjadi, rakyat kecil lagi-lagi hanya jadi penonton. Kita sebagai masyarakat harus kritis. Pemerintah memberikan bensin, tetapi jika sopirnya salah arah, mobilnya tidak akan sampai ke tujuan. Jadi, kita sudah tahu bahwa dana 200 triliun ini bukan untuk bagi-bagi uang, tetapi untuk menjaga likuiditas bank. Jika dijalankan dengan benar, kita bisa mendapatkan manfaat. Bunga pinjaman lebih murah, kredit UMKM lebih mudah, dan ekonomi tetap stabil. Namun, kita harus tetap mengawasi. Jangan sampai uang sebesar ini hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat kecil tidak merasakan apa-apa.